maka artinya adalah tempat para santri. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Hal inilah yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin, Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam. Hadir di Pondok Pesantren Raudatul Muhajirin yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, tepatnya di Desa Tangkit Baru. Kita akan melihat ratusan santriwan dan juga santriwati akan melakukan kegiatan-kegiatan apa saja di Pondok Pesantren ini. Mari kita lihat sama-sama. Pondok yang didirikan oleh Syekh Muhammad Said bin Muhammad Yusuf selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa santri adalah sebutan bagi seorang pelajar yang mengikuti pendidikan agama Islam di Ponpes dan ditujukan bagi pelajar laki-laki. Sedangkan santriwati itu adalah kata yang ditujukan terhadap pelajar perempuan yang berada di Ponpes. Biasanya para santri atau santriwati menetap atau tinggal di ponpes tersebut hingga pendidikan mereka selesai. Di tempat saya berdiri ini adalah sanggar kaligrafi di mana para santriwan dan juga santriwati akan melukis ataupun menggambar kaligrafi di ruangan ini. Ada satu pengajarnya atau teachingnya, ada abang yang pakai baju batik. Nah, di bagian sebelah kanan dari saya ini adalah santriwan, dan di sebelah kiri itu ada santriwati. Jadi para santriwan dan santriwati di sini tidak hanya dituntut untuk menghafal hafalan surah-surah apapun dari Al-Quran, tapi juga dituntut untuk bisa menulis hafalan-hafalan tersebut. Ini adalah salah satu contoh kaligrafi yang ditulis oleh santriwan atau santriwati yang ada di sini. Ini menggunakan kertas, terus bermedia pensil, spidol pun juga, jadi warnanya masih hitam putih. Ini ditulis di dinding. Dan di atas pun juga sama. Ini adalah lafaz-lafaz Allah yang dituliskan di kertas. Nah, kalau yang di belakang itu kaligrafinya berwarna, jadi lebih banyak media warna yang digunakan. Lebih banyak merah, hijau, biru, kita akan lihat. Kata santri memiliki dua makna. Pertama, orang yang mempelajari ilmu agama Islam. Kedua, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Santriwan atau santriwati hidup dan tinggal di lingkungan yang sama, dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, tetapi diperlakukan sama. Perlu diketahui bahwa madrasah ini pun terdiri dari MIS dan juga MA. Selain ada madrasah, ada pondok pesantren seperti saya bilang tadi, ada santriwan dan juga santriwati yang menetap ataupun mondok di sini. Kita akan lihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para santriwan dan juga para santriwati. Kalau di awal tadi kita melihat sistem pembelajaran anak-anak dari FI atau setara dengan anak-anak SD kelas 1. Kita akan lihat ke sana dan kita akan memasuki beberapa ruangan tempat berkegiatannya para murid santriwan-santriwati. Harus clear hari ini kisi-kisi banyakkan L3 ya. Jadi banyakkan L3 di depan penuh ya, semakin hari semakin baik. Terang gitu kan. Pondok yang dalam arti kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubuk, rumah kecil, dan menekankan kesederhanaan bangunan. Pondok juga berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti ruang tidur.
Sehingga istilah pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat atau komplek para santri untuk belajar ataupun mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai ataupun guru ngaji. Biasanya komplek itu berbentuk asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaannya. Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Muhajirin berdiri pada tahun 1978, didirikan oleh Bung Syekh Muhammad Said bin Syekh Muhammad Yunus beserta keempat putranya. Jadi memang dari awal pondok ini didirikan di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Suemilang, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Muhajirin ini membawahi pondok pesantren dan madrasah ya. Nah, madrasah itu ada 3, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Sedangkan pondok pesantren ini pondok pesantren yang menganut kholafiyah ya, kholafiyah sistem. Jadi pada awalnya pada tahun 1976 itu yang berdiri adalah madrasah dulu ya. Nah, baru di tahun 1978 itu didirikan yayasannya, dan menyusul pada tahun 2008 itu baru pondoknya ya, ada santri yang mukim. Kalau di madrasah, kurikulum yang diterapkan adalah mengarah kepada kurikulum yang diterapkan oleh Kementerian Agama ya, Kementerian Agama. Sedangkan di pondoknya itu juga mengarah ke Kementerian Agama. Ya, jadi kalau di madrasah, di samping pelajaran umum seperti yang di kurikulum madrasah ya, misalnya pelajaran yang umum, IPA, fisika, biologi ya, terus mengenai kegiatan-kegiatan kajian kitab kuning ya. Ini dalam rangka untuk penguasaan ilmu fikih anak-anak. Jadi berbagai macam kitab kita kaji di situ. Ya. Misalnya Safinatul Majah, Fathul Qorib, di situ ada. Jadi kalau di madrasah umum itu tidak dipelajari. Nah, inilah yang tambahan di kegiatan di pondok malam hari. Jadi kita ada target-target ya yang harus dicapai. Yang pertama misalnya minimal sekali kalau setiap tingkatan itu baik MTS maupun MA setelah menempuh pendidikan 3 tahun mereka harus menguasai 3 juz ya, hafal 3 juz. Itu yang non tahfiz. Sedangkan yang tahfiz itu memang bisa lebih, bisa 10, bisa 15. Dan target kita kalau bisa memang ya bisa hatam 30 juz. Apa ya, belajar membaca, bagaimana memperbaiki bacaannya ya, baru di tahap itu. Jadi kalaupun misalnya dia di siswanya misalnya kita ajarkan untuk baca Quran, belajarnya di juz 30 atau juz amma. Ilmu silat ya, bela diri, terus ada hadroh, pompangan. Nah, terus kalau misalnya untuk pidato itu muhadarah ya. Nah, ini untuk membekali anak-anak. Kalau misalnya putra, paling tidak mereka bisa tutup, mereka bisa khutbah Jumat itu akan kita ajari, bisa azan itu yang ada. Kalau misalnya kegiatan lainnya seperti olahraga sore hari ya, setelah sholat asar itu biasanya kita berikan waktu untuk mereka berolahraga. Kalau yang mondok saat ini di 80-an ya. Tapi kalau jumlah secara keseluruhan kita ini ada 350 ya. Karena memang sebagian besar santri kita ini masih berasal di daerah sini ya, di Tangkit Baru ini, maka banyak yang non-mukim. Tapi dari yang mondok itu sudah berasal dari daerah beberapa provinsi di Sumatera ini ya, bahkan di luar Sumatera misalnya Jakarta, Kepulauan Riau ya. Kalau di daerah Sumatera ini Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Di santri putranya ada 35 ya, yang santri putranya ada 45. Mereka sudah kita sediakan asrama, di situ sudah ada tempat tidur ya, dan jamu tingkat. Jadi memang sudah terpisah satu sama lain.
kurikulum yang diajarkan itu kurikulum berdasarkan Kementerian Agama. Jadi kita banyak menjalin kerjasama dengan pemerintah ya. Dengan Pak Babinsa pun kita berhubungan baik ya. Mereka kadang kesini ini menyampaikan mengenai wawasan kebangsaan ya. Itu untuk menghindari sebenarnya paham-paham yang radikalisme ya. Nah, jadi ya ustaz-ustazah kita yang menyampaikan ke santri itu juga untuk kita berikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Jadi misalnya kita punya kolam ikan ya, jadi usaha perikanan budidaya. Di sini anak-anak bisa mempraktek dan belajar bagaimana memelihara ikan. Ya. Kita juga punya kebun nanas. Ya. Di sini juga anak-anak bisa belajar bertani dan berkebun nanas. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan-kegiatan usaha seperti ini akan memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi santri. Setelah lepas nanti dari sini mereka bisa mandiri. Ya.